Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan bacaan dari materi yang sudah dibagikan untuk kelompok 7, yaitu permasalahan di bidang ini adalah kurangnya alat penelitian dan pengukurannya objektif, konsisten, dan jujur. Kebanyakan peneliti dulu menggunakan perasaan atau cara mereka sendiri atau tes vokalisasi untuk tujuan penelitian, tetapi sekarang beberapa tes modern telah muncul di lapangan, seperti tes kemampuan bahasa yang dapat membantu dalam mendiagnosis kesulitan bahasa dan menggambar rencana perawatan untuk mereka. Selain itu, sebagian besar peneliti ini tidak menggunakan kelompok kontrol karena sulit untuk mencapai hal ini karena sulitnya kasus pengendalian dan berbagai faktor penelitian. Meringkas hal di atas, kami mengatakan bahwa cacat bicara dan bicara antara orang yang berbeda secara mental sama dengan cacat yang ada di antara orang normal, tetapi persentasenya jauh lebih banyak. Tampaknya masalah adalah masalah penundaan, bukan kekurangan. Bagi yang berbeda secara mental, persentase keberadaan cacat ini mungkin berbeda antara yang berbeda secara mental sesuai dengan kronologis, yang berbeda usia atau usia mental, dan tingkat mental anak merupakan tes terbaik dan tingkat linguistiknya. Selain itu, persentase cacat bervariasi sesuai dengan faktor lain seperti ketajaman pendengaran dan faktor rumah tangga, tempat anak tinggal atau lembaga atau kredit tempat anak tersebut menerima pengasuhan, dan mungkin juga berbeda sesuai dengan kemampuannya untuk beradaptasi. Kinematik yang diperlukan untuk pidato, betapapun berbedanya presentasi cacat ini pada orang yang berbeda mental, itu jauh lebih tinggi daripada presentase mereka yang normal, dan semuanya lebih rendah di tingkat mental. Jadi kita cenderung menemukan lebih banyak cacat karena perkembangan linguistik ditunda, masalah bicara lazim terjadi, dan fonem yang salah. Gangguan membaca pada mental yang berbeda dengan observasi empiris, di mana peneliti sepakat bahwa orang yang berbeda secara mental sebagai suatu kelompok mencapai kemampuan membaca mereka sampai pada level di bawah standar mentalnya, dan beberapa kasus mereka mencapai tingkat usia mental mereka atau sedikit di atas mereka. Inilah yang Den 1956 capai dalam tinjauannya terhadap banyak penelitian di bidang ini. Satu-satunya anak mulai membaca pada usia 6 tahun, dan beberapa penelitian ini telah dilakukan tentang kemungkinan mulai membaca dengan anak yang berbeda pada usia mental kurang dari 6 tahun. Dan meskipun hasilnya tidak meyakinkan, anak yang berbeda di usia membaca yang sesuai mengungguli usia normal yang dihadapi pada pengalaman membaca sebelum usia yang sesuai untuk itu. Meskipun sebagian besar peneliti membaca dalam bidang ini telah menggunakan sampel dari program membaca remedial, dapat dikatakan bahwa metode parsial dapat dibenarkan, serta metode untuk menyampaikan kata kirik mengacu pada metode menyerahkan kesalahan pada metode parsial, meskipun ia memutuskan bahwa setiap metode dibenarkan, dan yang penting adalah bahwa guru antusias tentang jalan dan bekerja dengannya dengan keyakinan. Meskipun kesalahan dalam membaca lebih daripada kesalahan normal, tetapi tidak dipengaruhi oleh aturan mata kanan atau tangan kanan atau sebaliknya. Merangkum beberapa keadaan dan faktor yang mengiringinya membaca dengan mental berbeda, kami merangkumnya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berbeda secara mental membaca pada tingkat kurang dari 1 atau 2 tahun, sains kurang dari tingkat usia mentalnya. Yang kedua, setelah memperbaiki faktor-faktor lain, perbedaan mental membuat lebih banyak kesalahan dalam membaca daripada suku kata bergerak, menghilangkan suara, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan yang signifan pada jenis atau kesalahan lainnya seperti suku kata konsonan, suku kata palsu, atau sebaliknya. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifan dalam penggabungan suara antara yang berbeda dan yang normal. Yang keempat, tidak ada perbedaan besar dalam kedaulatan al-ain dan anak antara yang berbeda dan yang normal, meskipun pengamatan klinis menunjukkan hal ini. Yang kelima, bentuk jamak yang berbeda lebih unggul dari yang berikut. Yang pertama, presisi penglihatan.
Terus akurasi dan ketajaman pendengaran. Kemudian saya ingat menggunakan kata-kata atau kalimat. Terus penyesuaian sosial dan emosional. Dan terakhir tingkat sosial, ekonomi, dan keluarga. Dalam bukunya Abdul Majid 1973, Norman Hewson meyakini bahwa perakitan serabut yang menghubungkan antara area kiri dan kanan dan lain-lain, misalnya salah satu kemalangan di antara mereka yang tidak mampu saat dia membaca sambil melakukan semua keterampilan bahasa lainnya tanpa kesulitan dan memeriksa otak setelah kematian pasien ini, ditemukan bahwa bagian yang bertanggung jawab untuk penglihatan di bagian kiri otak rusak serta bagian dari otak tersebut penghalang tubuh kaku yang menghubungkan dua area penglihatan di bagian kiri dan kanan otak rusak total yang menyebabkan tuli hanya untuk bahasa, yaitu ketidakmampuan untuk memahami ucapan yang didengar meskipun memiliki kemampuan untuk mendengar suara lain yang tidak ada hubungannya dengan bahasa. Jenis infeksi alefazia. Secara umum, kami dapat menyebutkan beberapa jenis alefazia kalat. Yang pertama, afisia sensorik, yaitu kurangnya pemahaman bicara pasien atau yang disebut tuli verbal. Yang kedua, afasia semantik, yaitu pasien memahami setiap kata dan dalam kalimat, tetapi dia tidak dapat memahami arti dari keseluruhan kalimat. Terus yang ketiga, blindness, kebutaan verbal. Ini adalah ketidakmampuan pasien untuk memahami pembicaraan meskipun kelihatannya bagus. Dan itu juga disebut aleksia. Yang keempat, asimbolia visual, seperti kebutaan verbal, meskipun memiliki arti yang lebih luas karena pasien tidak dapat memahami apa arti simbol yang terlihat seperti tulisan, bentuk gambar, atau sinyal lalu lintas misalnya. Terus yang terakhir ada jenis alefazia yang kami sebutkan sebagai contoh, tetapi tidak secara eksklusif, dan mereka adalah afasia ekspresif, afasia sentral, afasia amnestik atau nominal, afasia amnestik atau nominal, afasia pengawet, afasia reseptif. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.